Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, ulama adalah pewaris para nabi. Yang diwariskan ialah ilmu-ilmu agama. Dengannya, kalangan alim dapat membimbing umat agar selalu dalam jalan kebenaran dan ketakwaan. Nabi Muhammad SAW juga berpesan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka dari itu, kaum ulama berperan sangat penting dalam membenahi akhlak masyarakat. Nasihat-nasihat mereka menjadi pencerahan yang bisa menginspirasi orang-orang agar berbuat kebajikan. Petuah para ulama dapat diperoleh tidak hanya melalui dakwah lisan, tetapi juga tulisan. Berbagai kitab klasik menyuguhkan pesan mereka yang mengajak umat agar selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Terlebih dalam masa sekarang, ketika pandemi merajalela, kaum muslimin dapat mereguk kembali oasis spiritual ini. Dalam arti, menyimak lagi arahan moral alim ulama. Sebab, yang perlu dijaga tidak hanya kesehatan jasmani, melainkan juga rohani. Ketenangan hati merupakan sumber banyak kebaikan. Semakin bersih hati seorang mukmin, hidupnya pun akan semakin tenteram. Karena itu, para ulama memberikan berbagai nasihat agar umat Islam selalu berpikir, berkata, dan bertindak dengan hati yang bersih kalbun salim. Tiga ulama besar tersebut adalah Imam Hasan Basri 21 Hijriah, Imam Ghazali 450 jam, dan Syekh Abdul Qadir Jailani 471 jam. Ketiganya telah banyak menulis kitab yang berisikan nasihat-nasihat kontemplatif, termasuk dalam perkara hati. Karya-karya mereka sangat banyak dan memberikan manfaat bagi kehidupan umat Islam. Di antara banyak nasihatnya, ketenteraman batin pun menjadi bahasan. Mereka umumnya menekankan, kebersihan hati turut menentukan eratnya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Pada akhirnya, relasi vertikal itu juga tercermin pada relasi horizontal, yakni pergaulan sosial di tengah masyarakat. Pada bagian pertama, buku ini menyuguhkan ratusan nasihat yang pernah disampaikan Imam Hasan Basri. Dia merupakan sosok ulama yang terkenal dengan kesuhudan dan ketaatannya kepada Allah. SWT, lelaki dari abad pertama Hijriah itu termasuk golongan tabi'in, yakni generasi di bawah para sahabat Nabi SAW. Kelompok ini dikenal antara lain sebagai yang memahami fakih kandungan Al-Quran. Dari mereka, banyak bermunculan para pakar ilmu-ilmu agama, termasuk tafsir dan hadis. Rasulullah SAW bersabda, ulama adalah pewaris para nabi, yang diwariskan ialah ilmu-ilmu agama. Dengannya, kalangan alim dapat membimbing umat agar selalu dalam jalan kebenaran dan ketakwaan. Nabi Muhammad SAW juga berpesan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka dari itu, kaum ulama berperan sangat penting dalam membenahi akhlak masyarakat. Nasihat-nasihat mereka menjadi pencerahan yang bisa menginspirasi orang-orang agar berbuat kebajikan. Petuah para ulama dapat diperoleh tidak hanya melalui dakwah lisan, tetapi juga tulisan. Berbagai kitab klasik menyuguhkan pesan mereka yang mengajak umat agar selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Terlebih dalam masa sekarang, ketika pandemi merajalela, kaum muslimin dapat mereguk kembali oasis spiritual ini. Dalam arti, menyimak lagi arahan. Ketenangan hati merupakan sumber banyak kebaikan. Semakin bersih hati seorang mukmin, hidupnya pun akan. Salah satu nasihat Hasan Basri yang menarik di dalam buku ini adalah tentang mati dan kerasnya hati seseorang. Menurut dia, orang yang memiliki tubuh tanpa hati hanya akan mendengar suara tanpa kedamaian. Diibaratkan, lidah orang tersebut bagaikan sebidang tanah yang subur, tetapi hatinya sangat gersang. Ketika merasa berhati keras, Hasan Basri menasihati, umat Islam sebaiknya banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Ada kisah yang cukup menarik tentang ini. Suatu hari, Hasan Basri didatangi seorang lelaki. Wahai Abu Sa'id, katanya kepada ulama besar itu, aku mengadukan kepadamu tentang kerasnya hatiku. Maka dijawabnya, dekatkanlah kepada peringatan, yaitu kepada orang yang berzikir. Tidak hanya banyak-banyak mengingat Allah, sang imam pun mengingatkannya tentang 6 penyebab rusaknya hati. Pertama, sengaja berbuat dosa dengan bayangan, nanti bisa bertobat. Kedua, mengetahui suatu amalan, tetapi tidak mengerjakannya.